Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya, ujian tulis UGM tahun 2019. Kali ini soalnya berkaitan dengan materi gerak lurus ya, fisika SMA kelas 10. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu diperlihatkan pada gambar. Di antara pernyataan-pernyataan berikut ini, manakah pernyataan yang benar? Nah, ini grafiknya ya, kecepatan terhadap waktu. Kita cek ya, Dek ya. Ketika T sama dengan 0, benda mula-mula diam. Ya, kecepatannya sama dengan 0. Kemudian ketika T sama dengan 5, kecepatannya menjadi 7 meter per sekon. Berarti ada perubahan kecepatan. Ya, ada peningkatan kecepatan. Berarti di sini benda bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau dipercepat berarti nanti tanda dari percepatan itu plus. Ya, itu adalah percepatan. Nah, ketika T sama dengan 5, sesaat kemudian, benda itu bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ya, Dek ya. Jadi mula-mula ketika T sama dengan 5, kecepatannya 7 meter per sekon, kemudian kecepatannya akan berangsur-angsur turun, hingga ketika T sama dengan 7 sekon, benda kembali diam. Ya, kecepatannya sama dengan 0. Berarti di sini benda bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Berarti A nanti tandanya adalah negatif. Oke, sekarang kita cek opsi yang A. Tepat setelah T sama dengan 5 sekon, arah gaya berlawanan arah dengan gerak benda semula. Berarti kalau kita pakai logika, yang A ini adalah jawaban yang benar. Ya, sebab ketika T sama dengan 5, sesaat kemudian kecepatan benda itu tiba-tiba berangsur-angsur turun. Ya, berarti logikanya nanti harus ada gaya yang menghambat gerak benda semula. Ya, kalau benda itu bergerak ke kanan, maka nanti harus ada gaya yang arahnya ke kiri. Supaya apa? Supaya kecepatan benda itu berangsur-angsur turun, ya Dek ya. Berarti yang A ini adalah jawaban yang benar. Sekarang kita cek juga opsi yang B ya untuk memperkuat konsep kita. Tepat setelah T sama dengan 5 sekon, kecepatan benda masih searah dengan percepatan. Ini jelas salah. Ya, ketika T sama dengan 5 sekon, maka mestinya kecepatan benda itu berlawanan ya dengan percepatan. Makanya di sini benda bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jelas ya? Lalu yang C, benda mengalami perlambatan senilai 2,5 meter per sekon kuadrat saat T sama dengan 6 sekon. Ya, jadi ketika T sama dengan 5 sampai T sama dengan 7 sekon, ini benda bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Berarti nanti perlambatannya konstan ya, Dek ya, dari T sama dengan 5 sampai T sama dengan 7. Nah, berapakah besar perlambatannya? Kita ingat bahwa kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu, yang namanya percepatan atau perlambatan sama aja ya. Karena percepatan dan perlambatan sekali lagi hanya ditunjukkan oleh tandanya. Ya. Nah, rumusnya itu adalah A sama dengan tangen alfa. Alfa ada di sini, ya. Jadi diingat-ingat ya, Dek ya, kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu ditanyakan percepatan atau perlambatan, maka kita bisa menggunakan rumus A sama dengan tangen alfa. Tangen alfa itu sama dengan depan dibagi dengan samping. Ya, berarti nanti A sama dengan depannya, berarti yang ini. Nah, ini 7 ya. Berarti A sama dengan, saya tulis dulu ya biar enak dipakai belajar. Jadi depannya sama dengan 7, kemudian sampingnya adalah 7 dikurangi 5. Nah, ini sama dengan 2. 7 per 2 sama dengan 3,5 meter per sekon kuadrat ya. Nah, di sini tandanya minus. Karena apa? Karena perlambatan. Begitu ya. Berarti yang C ini salah ya, bukan 2,5 melainkan 3,5 meter per sekon kuadrat. Kita geser ke D. Jarak yang ditempuh oleh benda dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 sekon adalah 35 meter. Jarak itu simbolnya adalah S. Nah, kembali kalau ada grafik kecepatan terhadap waktu, jika ditanyakan jarak, itu sama aja dengan menghitung luas. Ya, luas grafik V terhadap T. Nah, ini luas grafik ya, pakai F ini ya. Jadi luas grafik V terhadap T. Jadi kalau percepatan itu adalah kemiringan, ya tangen alfa itu adalah kemiringan ya, Dek ya. Kemudian kalau jarak itu adalah luas grafik ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5. Berarti sama aja dengan mencari luas segitiga yang ini ya. Nah, luas segitiga itu adalah setengah kali alas, berarti alasnya 5,
kita kalikan dengan tinggi segitiga. Nah, ini sama dengan 7, berarti setengah kali 5 kali 7 sama dengan 35 dibagi 2. Kalau 34 dibagi 2 itu 17, berarti kalau 35 dibagi 2 sama dengan 17 setengah atau 17,5 meter. Ya, berarti yang D ini bukan 35 meter, melainkan 17,5 meter. Lalu yang E, percepatan benda mencapai maksimum. Nah, ini jelas ya, ini pernyataan yang salah. Dari kata-katanya aja kita sudah tahu kalau ini adalah pernyataan yang salah. Sebab percepatan benda itu konstan ya, dari 0 sampai 5 ya. Nah, maka yang ini pasti salah. Atau kalau kita mau menghitung ya, misalkan nanti ditanyakan berapakah percepatan benda saat T sama dengan misalkan 4, begitu ya, 4 sekon. Berarti kita menggunakan rumus yang ini, Dek. Jadi depan dibagi samping, begitu ya. Nah, nanti depannya sama dengan 7, sampingnya sama dengan 5. Atau saya tulis ini ya. Jadi A sama dengan depan dibagi dengan samping. Nah, sekarang alfanya ada di sini. Saya pakai warna merah ya biar kelihatan. Nah, ini alfanya. Berarti depannya sama dengan 7, sekarang sampingnya sama dengan 5. Ya, berarti A sama dengan 7/5 ya. Kalau 7/5 itu sama dengan 1,4 ya, 1,4 meter per sekon kuadrat. Ini tandanya plus ya, karena gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, karena konstan berarti tidak ada nilai maksimum di sini. Ya, percepatannya ya sama dengan 1,4 meter per sekon kuadrat. Oke ya, jelas ya. Berarti jawaban untuk soal kita kali ini adalah yang A. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan grafik fungsi kecepatan terhadap waktu, fisika SMA kelas 10. Bagi adik yang sedang mempersiapkan ujian, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat dan ujiannya sukses, diterima di perguruan tinggi negeri yang diidamkan. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat.